Ini berapa orang yang bisa hadir? 3 Ibu. 3 orang. Siapa saja? Septian, Kenapa? sakit. Apa lagi? Aiman sakit. 1 Apa lagi? Alma sakit. Alma. 7 Bung Lebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Oke, Ibu akan mengulangi lagi dari awal agar saling sambung menyambung ke ciri-ciri dan tujuannya. Oke. LHO. Laporan hasil observasi. Takutnya kalian waktu pertemuan hari Senin kemarin tidak menulis kan pengertian dari jadi sebelum masuk ke ciri-ciri laporan teks laporan hasil observasi, Ibu minta ke kalian untuk melihat kembali apa yang dimaksud dengan laporan. Karena silakan ajukan tangannya satu orang ke depan. Baca ya, baca. Silakan ke depan. Bacakan apa yang dimaksud dengan laporan. Laporan itu menyampaikan informasi berupa fakta kepada khalayak Oke. Informasi berupa fakta kepada halayak ramai. Sudah bagus semua? Oke. Yang kedua itu observasi. Siapa? Ajukan tangannya. Oke, silakan depan. Penelitian atau pengamatan. Nah, yang ketiga itu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Siapa yang mau menjawabnya? Mas, oke. Oke, silakan. Teks hasil observasi adalah Teks laporan. Teks laporan hasil observasi adalah esensi yang berupa tulisan yang berisi penjabaran atau penjelasan informasi dari hasil pengamatan atau penelitian yang disampaikan kepada halayak ramai. Oke. Sudah? Kalian memahami pengertiannya? Dalam pengertiannya itu memberikan informasi yang berupa fakta kepada halayak ramai, ya, dalam bentuk tulisan. Sudah. Yang pertama itu sifat objektif. Bersifat objektif, artinya tidak memihak atau tidak bersifat subjektif. Jika penelitian atau hasil pengamatan kalian seperti itu, ya tuliskan seadanya. Jadi apa yang kalian tulis, apa yang kalian teliti, apa yang kalian amati, sesuaikan dengan faktanya. Paham? Ya. Kemudian ciri yang kedua apa? Berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta. Itu sesuai dengan pengertiannya? Sesuai, ya. Fakta. Kemudian bersifat khusus atau spesifik. Semisal, contoh, meneliti tentang insekta. Ada yang tahu apa itu insekta? Insekta enggak? Nah, ini berkaitan dengan tugasnya tentang insekta. Nah, oke. Kemudian yang keempat, apa? Disajikan secara lengkap dari A sampai Z. Nah, itu ya. Menarik dan mudah dimengerti. Misal, kalian cari tahunya lewat internet. Jangan bahasa internet yang kalian salin, tapi baca terlebih dahulu, kemudian kalian pahami dan nanti dibuat lagi dalam bentuk dari hasil bahasa sendiri. Tapi berkaitan dengan itu, ya. Kemudian yang selanjutnya satu lagi, itu harus
serangga. Kalau nyamuk termasuk serangga bukan? Masuk tidak? Kalau kecoa? Masuk. Oke, kalau kecoa termasuk. Nah, dalam artian observasi itu harus bersifat deskriptif, yang artinya bentukannya seperti apa, matanya di sebelah mana, apakah kecoa punya antena atau tidak, berapa kakinya, punya sayap atau tidak, fungsinya untuk apa itu dijelaskan. Ya. Tapi jangan terlalu deskripsi. Jadi hanya seperlunya saja. Pokoknya itu menggambarkan tentang kecoa saja. Tapi jangan dibandingkan dengan serangga yang lain. Jadi fokusnya ke kecoa saja. Ya. Terus, kemudian tujuan dari teks laporan hasil observasi itu apa? Mendapatkan informasi yang menjelaskan dari suatu orang dari sudut pandang lingkungan. Oke, satu orang yang sudah ke depan, jangan ke depan lagi, tapi boleh satu lagi yang lain membacakan hasil tujuan dari teks laporan hasil observasi. Oke, silakan. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang lingkungan. Jadi harus bersifat keilmuan. Jadi jangan asal tulis, jangan asal buat. Ya, maksudnya gini. Tujuannya apa, fungsinya apa, kelemahannya apa, kelebihan apa dari kecoa itu. Jangan disambungkan dengan sebenarnya. Jadi yang tidak perlu itu dimasukkan jangan, tapi kalian fokus saja ke bagian kecoa itu sendiri. Nah, yang tugas. Oke, ibu untuk pembagian kelompok, ibu akan tunjuk 5 orang. Ibu akan tunjuk 5 orang. 5 orang tersebut itu dijadikan ketua kelompok. Ya, ini random. Tidak boleh menolak. Ya, siap? Oke. Sekretaris siapa? Silakan tuliskan kelompok 1 siapa? Silakan. Kelompok 1 silakan. Enggak, di depan. Kamu kelompok 2. Kelompok 3. Wah, nggak boleh. 3. Bentar ibu, itu kelompok 2. Tersusun. Nanti mana teman? Kelompok 3. 4. Ini agar adil ya, jangan ketawa dulu. Ibu memberikan kesempatan bagi kelima ketua kelompok ini untuk memilih rekan. Ya, untuk kelompok 1 mau pilih siapa? Hah? Kopi? Di belakang ketua. Gak apa-apa ya. Dua. Mau perempuan boleh lagi terserah. Hah? Ayo. 2. 3. Taira. Nih, mau lihat? Tuliskan inisialnya kata Risma. Nih, Sultan. Tahu maksudnya apa? Yang dipilih oleh ketua kelompok itu bertugas sebagai wakil ketua kelompok.
Kalian jangan memojokkan ketua kelompok. Tapi ketua kelompok ketika sudah bernikah, kalian harus tanggung jawab. Kalian yang harus menanggung semuanya. Ada yang begitu nggak? Ya, sekali mengumpulkan, saling merugikan itu sama-sama dirasakan oleh kalian. Nah, depan semuanya. Kita pemilihan anggota. Tamaku, apiku. Udah. Kelompok 3 sudah selesai, silakan duduk. Cari kelompok di mana dulu. Untuk kelompok silakan cari. Stop. Kelompok 4 untuk anggota baru tidak? Tunggu. Oke, ayo. Lima. Dua. Ini mau di mana duduknya? Oke, dua bebas dulu pasti di sana. Dan ini berlaku untuk satu bab. Teks laporan hasil observasi. Berarti untuk bab selanjutnya berbeda ke kelompok. Ya. Paham? Oke, tugasnya siap? Oke, dengarkan. Silakan untuk ketua kelompok cek catatan dari anggota kelompoknya. Apakah sudah lengkap tentang teks laporan hasil observasi atau tidak? Ketua kelompok mengecek dulu. Kemudian ciri-ciri tujuan. Silakan bagi yang belum lengkap, lengkapi dulu karena tugasnya berkaitan dengan catatan kalian. Lengkap? Sudah dicek kelompok 1? Sudah? Semua catatan lengkap? Sudah? Membuat kelompok 1 semua? Berarti siap untuk diskusi. Kelompok 3? Sudah dicek? Kelompok 4? Sudah dicek? Kelompok 5? Oke. Wih, panas gini. Mau nggak dulu? Aku tanya. Panas kan? Pokoknya. Panas. Oke, udah. Kelompok 1 itu mencari pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian tujuan, dan 1 jenis-jenis. Silakan urutkan seperti itu. Berarti hanya mencari 4 aspek tersebut ya, pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis-jenis. Menggunakan hanya 1 handphone sebagai media ya, pencarian. Dan ini harus ditulis di semua anggota. Semua anggota punya catatannya.
pengertian itu paling atas ya. Mau langsung tujuan serta pengertian terserah. Runtingkan mau seperti apa konsepnya. Terus ini cari tentang belalang. Ini tentang semut. 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 Kupu-kupu. Tentang kupu-kupu. Oke, sebelumnya mau rekam yang ada dipakai? Ngomong ini jangan pakai punya. Oke, tadi kita sebut apa? Ya itu. Mau pakai konsep apa? Honda. Ngomong 5 ya. Iya. Ayo, semua tulis. Ini tentang belalang, ini tentang kupu, ini tentang lebah, ini tentang semut. Mau pakai konsep apa? Ini kelompok berapa? Tentang apa? Oke. Ini kelompok berapa? Tentang kupu-kupu. Ini kelompok berapa? Tentang lebah. Ini kelompok berapa? Tentang semut. Ini kelompok 1 tentang capung. Silakan kerjakan. Dua, sistem tidak